Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik, Pak. Oke, semoga kita sehat selalu dan terhindar dari virus corona ya anak-anak. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh Mas Romario. Silahkan Mas Romario untuk memimpin doa. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Wabil islami dina wabil muhammadin rabbi Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Romario yang telah memimpin doanya pada pagi hari ini. Semoga kita dimudahkan dalam pembelajaran. Nah, sebelum memulai kegiatan, Pak Guru akan absen terlebih dahulu. Mas Romario, apakah ada? Hadir, Pak. Oke. Mbak Vera, apakah ada? Hadir, Pak. Oke, Mbak Dina Celia. Halo, Mbak Dina Hadir. Celia. Oke, Mbak Data. Hadir, Pak. Mbak Yahwa. Hadir, Setia. Pak. Alhamdulillah, Ada, Pak. berarti semua hadir ya anak-anak pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum memulai kegiatan untuk menggugah semangat nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka dipimpin oleh Mbak Yahwa. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air kita pusaka Adinan Jaya Indonesia tetapi Oke, selanjutnya kita akan lanjut membahas tentang materi. Materi sebelumnya kita membahas tentang uang. Uang sendiri digunakan sebagai alat tukar dan uang merupakan pembayaran yang sah. Selain uang, Indonesia juga memiliki keberagaman. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu keberagaman? Saya, Bu. Ya, Yahwa bisa menjawab. Keberagaman itu suatu perbedaan, Bu, antara masyarakat. Ya, betul sekali Mbak Zahwa. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang mempunyai perbedaan di dalam berbagai bidang. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang keberagaman provinsi dan kita akan mencapai tujuan mempelajari apa itu keberagaman dan mengetahui makna dari keberagaman dan juga mengetahui contoh-contoh dari keberagaman provinsi. Oke, bagaimana anak-anak, masih semangat? Masih, Bu. Nah,
Agar kita lebih semangat, kita akan tepuk gembira bersama-sama ya. Iya, Bu. Ibu akan mencontohkan tepuk gembira. 1, 2, 3. Ola ola hore hore yes. Ola ola hore hore yes. Ayo kita tersenyum, tertawa dan gembira, tepuk tangan hilangkan sedih dan duka. Itu ya, udah bisa semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, baik. Yuk, nyanyikan dengan semangat ya. Ibu hitung ketukan ketiga ya. Oke. 1, 2, 3. Ola ola hore hore ya. Ola ola hore hore ya. Ayo kita tersenyum, tertawa dan gembira, tepuk tangan hilangkan sedih dan duka. Oke, baik sekali anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video materi mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Anak-anak dimohon untuk menyimak dengan tenang ya. Hai anak-anak, sekarang kita akan belajar beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 144 derajat bujur timur. Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. Indonesia juga mempunyai 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Indonesia mempunyai banyak keindahan alam, fauna, dan flora yang beragam. Contohnya Danau Toba di Sumatera Utara terbentuk karena letusan gunung, Komodo di Nusa Tenggara Timur merupakan hewan yang punah. Setiap daerah di Indonesia memiliki lagu, daerah, tarian adat, rumah adat, dan pakaian adat yang berbeda-beda. Contohnya, tari kecak dari Bali, rumah honai dari Papua, dan kebaya dari Jawa. Indonesia juga memiliki beragam bahasa berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan lain-lain. Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan, tetapi kita harus menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Baik anak-anak, setelah mencermati video yang sudah Ibu tampilkan, jadi keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang seperti ras, budaya, agama, dan lain-lain. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya nih kepada kalian, kenapa sih perbedaan tersebut bisa terjadi di Indonesia? Adakah yang berani menjawab? Belum ada? Saling toleransi, Bu. Baik, pintar sekali Mbak Syawa. Saling mentoleransi itu juga bisa. Nah, penyebab keberagaman di Indonesia diantaranya adalah faktor geografi seperti yang ada di tayangan video tadi. Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Hal ini membuat perbedaan fisik dan budaya antar penduduk, antar suatu pulau dengan pulau yang lain itu berbeda. Jadi Indonesia itu tersekat-sekat beberapa pulau. Nah, seperti contoh, sebuah pelangi itu terdiri dari beberapa macam warna. Coba sebutkan apa saja warna dalam pelangi. Ada yang berani menjawab? Merah, kuning, hijau, pelangi yang biru. Ya, pintar. Nah, dalam sebuah pelangi terdapat banyak sekali keberagaman warna. Seperti juga di Indonesia. Indonesia juga memiliki keberagaman yang berbeda-beda seperti ras, suku, budaya, agama, bahasa, dan yang lainnya. Nah, walaupun banyak keberagaman di Indonesia, tetapi tetap menjadi satu ya. Selanjutnya, untuk memasuki materi, adakah yang ingin ditanyakan mengenai keberagaman yang ada di Indonesia? Belum ada, Bu. Belum ada, Belum Bu. ada. Baik,
Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang anak-anak membuka bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Setelah itu, anak-anak membaca mengenai keragaman-keragaman budaya, etnis, dan agama sebagai identitas bangsa Indonesia. Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca ya, anak-anak. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan materi PowerPoint yang membahas mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Tolong disimak ya anak-anak. Nah, selanjutnya ini bakal membahas mengenai keragaman di Indonesia. Tadi sudah Ibu jelaskan ya mengenai keragaman di Indonesia itu apa pengertiannya. Nah, merupakan perbedaan suatu masyarakat. Nah, perbedaan suku bangsa, adat istiadat, budaya, dan agama. Lalu, perbedaan itu merupakan dalam berbagai bidang. Nah, keragaman memiliki arti beragam-ragam jenis menurut situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tadi sudah dijelaskan ya, contohnya yaitu seperti perbedaan suku bangsa, adat istiadat, budaya, dan agama. Misalnya nih, kalian mempunyai teman yang memiliki logat berbahasa yang berbeda karena berasal dari daerah yang berbeda pula. Oke, selanjutnya. Nah, contohnya itu seperti keberagaman agama. Di Indonesia ini mempunyai yaitu 6 agama ya anak-anak. Yang pertama yaitu seperti agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita sebagai umat Indonesia atau saling menghargai toleransi agama satu sama lain, yaitu seperti sikap toleransi. Artinya apa anak sikap toleransi? Ada yang tahu artinya apa? Ada yang tahu tidak? Belum tahu, Bu. Saling Tahu, menghargai, oke. Bu. Nah, benar sekali, masyarakat saling menghargai anak-anak antara individu atau kelompok satu dengan yang lain. Nah, khususnya itu agama, toleransi antar teman yang berbeda agama berarti saling menghormati masing-masing pemeluk agama. Atau ketika kita punya teman yang agamanya berbeda dengan kita, itu saling menghargai. Misalkan Mas Tony mempunyai teman yang beragama Kristen. Nah, ia akan pergi ke gereja. Lalu Mas Tony membiarkan temannya menunggu di luar. Dan sebaliknya juga ketika Mas Ridwan ingin sholat, Mas Tony menunggu di luar atau di luar masjid atau musola ya teman-teman, anak-anak. Ya, Bu. Ya, selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan dan orang mengenai contoh sikap toleransi, yaitu harus saling menghargai perbedaan ya. Iya, Saling Bu. menerima dan belajar bersama tanpa membeda-bedakan apa itu agama, ras, suku, bahasa, dan lain-lainnya. Oke. Selanjutnya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan keragaman suku, bahasa, dan budaya daerah merupakan wujud nyata dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu ya semboyan ya anak-anak, semboyan bagi bangsa Indonesia yang dilestarikan untuk mencerminkan rasa persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya. Terdapat makna Bhinneka Tunggal Ika, yaitu artinya berbeda-beda suku, adat, budaya, dan bahasa daerahnya, tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu karangan dari Empu Tantular ya anak-anak. Nah, ini seorang pujangga dan pada masa pemerintah Majapahit. Nah, ini Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti Bhinneka Tunggal Ika
Tanhana Dharma Mangrawa, artinya walaupun berbeda tetapi tetap satu jua karena tidak ada agama yang tujuannya berbeda. Lalu persatuan dan kesatuan nih. Persatuan dan kesatuan yaitu keragaman suku, bangsa, dan budaya merupakan kekuatan. Hal ini tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara. Nah, selanjutnya. Nah, terdapat berbagai budaya di Indonesia nih. Ada rumah adat, agama, alat musik, dan pakaian. Selanjutnya. Nah, terdapat keberagaman agama. Coba kalian bisa simak ya anak-anak di sini. Gambar pertama ini itu gambar apa? Gambar Masjid. masjid atau musola ya. Kalau gambar masjid itu tempat ibadah umat apa anak-anak? Islam. Umat Agama Islam, Bu. Islam. Nah, lalu yang kedua itu gambar gereja ya. Gereja itu untuk Katolik ya anak-anak itu ya. Ada salibnya gitu. Nah, yang ketiga juga gereja, tetapi ini tempat umat beribadah agama Kristen. Lalu yang keempat nih, gambar apa? Vihara, Bu. Wihara itu tempat umat agama apa? Mas? Buddha. Buddha, Bu. Nah, benar sekali. Lalu yang kelima ini gambar apa? Pura. Pura untuk umat agama apa? Mbak? Hindu. Lalu yang terakhir nih, gambar apa? Kelenteng ya anak-anak? Kelenteng. Nah, kelenteng itu untuk umat agama? Konghucu. Ya, benar sekali. Jadi ini merupakan 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selanjutnya. Nah, terdapat rumah adat. Rumah adat Gadang berasal dari Sumatera Barat. Rumah adat Joglo berasal dari Jawa Tengah. Lalu yang ketiga, Gapura Candi Bantar yang berasal dari Bali. Nah, di sini Ibu ingin memberikan pertanyaan kepada kalian nih. Keragaman apa sih ada di sekitar kalian, wahai sekalian? Keragaman apa yang berada di sekitar kalian? Islam. Agama. Nah, benar sekali. Terdapat agama Islam yang saling menghargai anak-anak. Lalu selanjutnya, Rumah adat. nah benar sekali. Sudah mengerti anak-anak semuanya? Sudah, Bu. Teman ya? Ya, Bu. Ya. Nah, alat musik. Alat musik itu terdapat banyak sekali alat musik. Tetapi di sini Ibu menjelaskan 4 ya. Seperti angklung dari Jawa Barat, tifa dari Maluku dan Papua, gamelan berasal dari Jawa Tengah, dan sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Apakah kalian semua pernah memainkan alat musik yang Ibu contohkan tadi, yang dijelaskan, pernah memainkan apa tidak? Pernah. Pernah, Bu. Nah, memainkan apa? Angklung atau gamelan? Gamelan. Ya, gamelan ya. Oke, bagus sekali Mbak Vera. Nah, anak-anak, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tugas kelompok. Nah, kelompok ini beranggotakan 3 anggota kelompok. Yang nantinya tugas ini yaitu diminta anak-anak untuk membuat dialog mengenai berita yang nanti Ibu akan berikan. Untuk kelompok 1, yaitu kelompok Jawa. Kelompok Jawa ini akan membahas berita mengenai pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia melalui dampak positif dan negatif. Nah, kelompok 1 ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Mbak Dina, Mbak Vera, dan Mbak Destia.
Lalu teman-teman, anak-anak, anggota kelompok yang kedua yaitu kelompok Batak. Kelompok Batak ini akan membahas materi atau membahas berita mengenai manfaat keberagaman budaya bagi Indonesia untuk memperkuat toleransi yang beranggotakan yang pertama, 1. Mas Romario, 2. Mas Rais, dan yang ketiga Mbak Data. Silakan nanti kedua kelompok ini dapat membuat dialog sesuai berita yang Ibu berikan. Nah, setelah itu kalian dapat memberikan dialog tanggapan antar kelompok dan memberikan tanggapan berita antar kelompok. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Nah, baik. Oke, anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD ya. Ibu akan bagikan lewat WhatsApp group. Ya, Ibu sudah mengirimkan. Apakah sudah diterima? Sudah, Sudah, Bu. Ya, kalian mengerjakan LKPD itu secara berkelompok ya. Nanti buat dialog seperti instruksi tadi sesuai dengan topik berita yang sudah dibagikan ya. Waktunya sudah habis ya. Sudah. Bu. Sekarang kalian harus menampilkan dialog yang sudah kalian buat tadi ya. Bisa dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Di sebuah pagi, Destia dan Vera sedang menunggu Dina di depan rumahnya. Apakah kalian berdua sudah menunggu lama di sini? Lumayan, kita sudah menunggu selama 30 menit. Apa yang ada sih tadi? Maaf ya teman-teman, tadi aku membantu ibu membersihkan rumah terlebih dahulu. Mau kemana kita hari ini? Aku mau mengajak kalian berdua untuk pergi ke gereja. Tadi malam kabarnya gereja di seberang jalan terjadi kebakaran. Bagaimana kalau kita ikut membantu membersihkan sisa-sisa kebakaran? Kenapa kita harus ke sana? Kan agama kita berbeda dengan mereka. Dina, kamu tidak boleh berbicara begitu. Apa salahnya sih kita membantu umat yang lain yang sedang terkena musibah? Kita kan harus saling membantu walau kita berbeda keyakinan. Betul juga ya teman-teman. Kalau gitu, ayo kita ke gereja sekarang. Bagus ya. Sekarang kelompok 2. Baik, Bu. Di suatu sekolah terdapat pentas seni, menampilkan beberapa tarian daerah. Dialog. Ayo teman-teman, kita menuju ke aula untuk melihat pentas seni. Ayo. Itu tarian apa sih kok banyak banget penarinya? Oh, itu namanya tari kecak yang berasal dari Bali. Kok aku baru melihatnya ya? Sekarang budaya Indonesia sudah cukup tersingkirkan oleh budaya-budaya asing, teman-teman. Makanya kamu nggak tahu. Ternyata tarian di Indonesia bagus-bagus ya. Kegiatan seperti pentas seni ini memang baik untuk dilaksanakan. Jadi, kalau ada acara seperti ini, kita harus ikut agar kita tahu budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sudah dialognya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus sekali ya. Oke, kalian sudah menampilkan ya dialog kalian tadi yang sudah dibuat. Sekarang untuk kelompok 1, Ibu mau tanya pada dialog kelompok 2 tadi ada sikap toleransi atau intoleransi atau keduanya ya. Bisa perwakilan? Saya Bu. Ya, silakan. Menurut kelompok kami, dialog dari kelompok 2 itu ada unsur toleransinya Bu. Ya, yang bagaimana Mbak Dina? Seperti apa? Toleransi dalam menghargai dan memuji tarian kebudayaan. Oh ya, bagus ya. Oke, untuk kelompok 2, tanggapan untuk kelompok 1, apakah ada sikap toleransi atau intoleransi? Bisa diwakilkan, yuk. Tanggapan untuk kelompok 1, sikap toleransi seperti saling tolong-menolong walaupun beda agama. Sikap intoleransi seperti terdapat anak yang sedikit keberatan membantu masyarakat yang berbeda agama. Oke, selanjutnya. Kan tadi udah diberikan berita-berita tadi ya. Sekarang kalian menanggapi berita tersebut. Yang pertama untuk kelompok 1 terlebih dahulu, yuk. Saya Bu. Ya, silakan Mbak Vera. Tanggapan berita yaitu dampak positif keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman dapat menciptakan integritas dan persatuan nasional. Untuk dampak negatifnya keragaman masyarakat di Indonesia yaitu
Jika tidak dirawat dengan baik, keragaman dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat. Bagus ya tanggapannya. Jadi di berita tadi ada dampak positif dan dampak negatif dalam keberagaman ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Saya Bu ingin menyampaikan mengenai tanggapan dari berita yang sudah dibagikan tadi. Kesimpulan dari berita tersebut adalah kita bisa belajar mengenai berbagai keberagaman di Indonesia. Ya, oke, sudah ditanggapi ya. Nah, tadi kan kalian sudah berdiskusi dan bekerja kelompok ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD lagi untuk dikerjakan secara individu ya. Sudah Ibu kirim, apakah sudah diterima? Sudah, Bu. Kerjakan ya selama 10 menit juga. Oke, sudah ya anak-anak untuk mengerjakan LKPD-nya. Bisa dikumpulkan sekarang lewat WhatsApp grup ya, nanti dikirimkan ya secepatnya. Jadi, selama pembelajaran berlangsung, bagaimana perasaan anak-anak selama pembelajaran hari ini? Apakah senang? Senang. Apakah ada bagian yang paling disuka dari pembelajaran hari ini? Menonton video. Membuat dialog, Bu. Terus, adakah kesulitan dialami selama pembelajaran berlangsung? Menanggapi. Waktu menyusun dialognya, Bu. Ya. Jadi, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin mau menyimpulkan? Saya Ya, baik Mbak Tata, gimana? ada banyak keberagaman di Indonesia. Contohnya keperbedaan suku bangsa, adat istiadat, budaya, dan agama. Baik, pintar Mbak Data, berikan tepuk tangan yuk. Jadi anak-anak, di Indonesia itu ada banyak sekali keberagaman budaya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Data tadi, ada perbedaan suku bangsa, adat, budaya, dan agama. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghormati, menghargai semua perbedaan tersebut. Seperti semboyan Indonesia. Tadi apa? Siapa yang masih ingat? Bineka Tunggal Ika. Tunggal Ika, Bu. Yang artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pinter. Jadi kita harus bisa menoleransi semua perbedaan-perbedaan tersebut. Seperti dengan berbuat baik kepada tetangga tanpa membeda-bedakan suku dan agamanya. Lalu terus ikut serta dalam kerja bakti. Begitu ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan soal evaluasi di grup WhatsApp. Silakan setelah pembelajaran ini kalian membuka soal tersebut dan mengerjakan untuk deadline-nya seminggu setelah pembelajaran hari ini. Setelah kalian mengerjakan soal, untuk yang nilainya di bawah 75, silakan bisa mengambil remedial atau tugas remedi. Dan untuk yang nilainya sudah di atas 75, kalian bisa mengambil tugas pengayaan. Oke, baik untuk pembelajaran pada hari ini cukup itu dulu. Banyak kesalahan dari Bapak Ibu Guru, mohon dimaafkan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan Mas Rais untuk memimpin doa. Baik Pak Guru, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kafaratul majlis ya teman-teman. Berdoa dimulai. Subhanaka Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Mas Rais yang sudah memimpin doa penutupan. Dan terima kasih juga kepada anak-anak sekalian untuk telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga untuk pembelajaran ke depan tetap semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Banyak salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima kasih, Pak. Pak.